Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa perhitungan yang ada di teori farmasi fisik. Nah, saya mulai saja ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini ada di PPT nomor 2, yaitu kelarutan. Nah, kita akan membahas tentang kelarutan zat cair di dalam zat cair, yaitu benzen di dalam etil klorida. Nah, benzen di dalam etil klorida ya. Di sini pertanyaannya yaitu kita disuruh menghitung berapa tekanan uap parsial. Jadi tekanan uap parsial itu keduanya antara benzen dan etilen klorida. Nah, di sini sudah diketahui fraksi mol, kemudian tekanan uap masing-masing, tekanan uap benzena murni 268 dan tekanan uap etilen klorida murni yaitu 236. Caranya bagaimana menghitung tekanan uap parsialnya? Yaitu di sini ada rumusnya. P sama dengan PA plus PP. Di sini PA itu terserah, pokoknya larutan pertama dan larutan kedua. Larutan pertama kita anggap saja etilen, larutan kedua kita anggap benzena. Nah, rumus dari PA ini adalah tekanan murni dikalikan dengan fraksi mol. Fraksi mol itu dari mana? Dari sini nanti. Fraksi molnya dihitung dari fraksi mol benzena yang sudah diketahui, yaitu 0,6. Nah, untuk menghitung fraksi mol etilen, nah karena total fraksi mol itu adalah 1, berarti fraksi mol etilen yaitu 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Jadi 1 ini sudah kepastian. Jadi fraksi mol itu totalnya adalah 1. Jadi kita langsung salin saja tekanan murni dari etilen yaitu 236 dikali 0,4. 0,4-nya tadi dari sini ya, plus 268 tekanan murni dari benzen dikali dengan tekanan fraksi mol dari benzen 0,6. Nah, ini hasilnya seperti ini. 236 dikali 0,4 sama dengan 160,8. Ini nanti kalian juga bisa cek ya sendiri. Kemudian ini benzen 268 dikali 0,6 94,4. Nah, ini ketika ditotal nanti hasilnya jadi 255,2 mmHg. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2 ya. Di sini kelarutan zat padat di dalam zat cair. Yang dihitung adalah berapa kelarutan naftalen dalam larutan ideal 20 derajat Celcius. Ini sudah ada jawabannya ya di sini. Ini dari mana? Dari rumusnya seperti ini. Nah, rumusnya seperti ini, kalian tinggal salin aja. Sini. Ini log ya. Log dari fraksi mol. Fraksi mol kelarutan ideal solut zat larutnya. Di sini 4.500 ya. Delta HF-nya 4.500. Ini bisa dicari di buku Martin. Kemudian dibagi dengan 2,303 ini ketentuan. Nah, ini R, konstanta gasnya 1,987 juga ketentuan yang ada di sini. Kemudian dikali 353 dikurangi 293. Nah, ini titik leleh dari naftalen yaitu 80 derajat Celcius kita jadikan Kelvin ditambah dengan 273, hasilnya 353. Ini juga dijadikan Kelvin dari 293 ya, seperti ini kan. Ini TM dikurangi T ya. Suhu lebur dikurangi suhu percobaan. Di sini TM dikali T 293 dikali 353. Hasilnya ketika kalian menghitung ini hasilnya adalah sekitar 0,57. Nah, karena di sini ada minus ya, jadi kita tulis aja di sini minus 0,57 ya. Sorry. Nah, karena yang dicari adalah X-nya, jadi untuk mencari X berarti kita harus shift log-kan ini ya. Shift log minus 0,57 nanti hasilnya ini 0,27 ya. Untuk yang lain panas peleburan yang lain kalian bisa lihat di buku Martin halaman 580. Oke, ini soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kita sudah ganti PowerPoint ya. Di sini sudah ada di PowerPoint di solusi dan difusi. Nah, untuk soal nomor 3 di sini yang ditanyakan yaitu kita lihat yang ditanyakan dulu. Hitung permeabilitas membran dan juga lag time-nya. Ya, permeabilitas membran berarti simbolnya P, kemudian lag time TL ini ya. Ya, dari awal dulu kita harus mengetahui ini, kita kasih simbol-simbol gitu ya. Luas penampang melintang. Luas penampang itu berarti kita bisa tulis A atau S. Kemudian ketebalan itu H, di koefisien difusi ya D, kemudian koefisien partisi di sini adalah K. Kita hitung yang permeabilitasnya dulu. Permeabilitas di sini sudah tertulis rumusnya dK per H. Tulis di sini. P sama dengan D dikalikan H dikalikan K per H. D-nya berapa di sini? 25,4 dikali 10 pangkat min 6 dikalikan K 2,03 dikali D per H hanya 0,085. Nah, di sini saya sudah menghitung. Di sini tadi saya sudah menghitung, nanti kalian bisa koreksi. Hasilnya adalah 6,07 dikali 10 pangkat min 4 cm per
menit. Centimeter per menit. Kalau misal mau dijadikan detik juga bisa. Jadi ini 1 menit kan ada 60 detik, berarti tinggal dibagi aja. Ini setelah saya bagi tadi hasilnya 10,1 dikali 10 pangkat min 4 cm per detik. Dua-duanya jawabannya betul ya. Terus kita lanjutkan yang ke lag time. Di sini tidak tertulis bahwa rumusnya berapa, tapi nanti kalian bisa lihat di slide sebelumnya bahwa rumusnya lag time yaitu H kuadrat dibagi dengan 6 dikalikan D. 6 dikalikan D. H kuadratnya di sini ya 0,085. 0,085 dikuadratkan per 6 D 25,4 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini tadi saya juga sudah menghitung, hasilnya adalah 47,41 menit. Kalian bisa koreksi juga ya, gampang. Oke, soal selanjutnya di sini soal nomor 4 tentang disolusi. Ini soalnya agak sedikit ribet. Kalau ada soal seperti ini tentang disolusi ya, ada tandanya CT dan CS. Nah, kita fokus aja ke rumus yang sini. DC per DT sama dengan K dikali S dalam kurung CS min CT. Jadi angka-angka yang lainnya itu jangan dihiraukan. Misalnya di sini kita butuh DC, kadar, waktu, kemudian koefisien disolusi, luas, kemudian kadar dan kadar juga dalam waktu tertentu. Nah, di sini kan ada obat seberat 1,25 gram. Di sini kita tidak membutuhkan data ini, jadi tidak usah dihiraukan luas permukaan. Nah, luas permukaan ini kita butuh ya, S kan, luas permukaan. S ini luas permukaan ya. Di sini 0,28. Ini kita tandain S. 500 mili air tidak kita butuhkan, 25 derajat tidak. Sesudah menit pertama. Nah, ini kita butuhkan sebagai T. 1 menit. Ini T, kemudian jumlah yang ada dalam larutan ya di sini 0,76, di sini ini DT ya, ini DC. Nah, CS-nya ini, kemudian CT kita butuh CT ini. Nah, udah kita langsung hitung aja. Nah, ini karena di sini miligram, otomatis nanti ini harus dijadikan miligram juga ya. Nah, selain itu 1 menit kita jadikan detik satuannya. Kita hitung di sini aja. DC per DT. Kita tulis DC nya tadi kan ini 0,76 gram. Kalau misal dijadikan 0,76 gram dijadikan miligram dikali 1000 ya, 23 760 miligram dibagi dengan DT 1 menit 60 detik sama dengan K yang dicari dikali dengan S 0,28. Jadi 0,28 ini karena ini masih meter, nah ya harus dijadikan sentimeter ya. Jadi 0,28 dikali 10 pangkat 4 ya. Kemudian CS 15 dikurangi CT-nya 1,5. Nah, ini tinggal bagi aja. Kemudian nanti ini pembagiannya ini dibagi dengan hasil dari perkalian ini ya. Ini dikurangi 15 dikurangi 1,5. Ini nanti kalian bisa hitung. Setelah saya hitung di sini hasilnya nanti adalah 3,35 dikali 10 pangkat minus 4. Lalu yang kedua di sini diketahui tebal lapisan difusi 5, hitung koefisien difusi K sama dengan D per H. Berarti kalau mau menghitung ini D ya, yang dicari D sama dengan K dikalikan dengan H. K-nya dari yang atas 3,35 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan dengan H difusi ini 5 kali tebal lapisan difusi ya, 5 kali 10 pangkat min 3. Di sini koefisien difusinya setelah dihitung adalah 16,75 dikali 10 pangkat min 7. Ini centimeter kuadrat per menit. Oke, soal selanjutnya ada di bab mikromeritik ya, bab terakhir. Di sini soal pertama yang bisa kalian temukan BPT adalah kita menghitung DSL, DVS, DVN dan lain-lain. Di sini kalian juga sudah pernah mengerjakan di praktikum. Di sini gampang saja ya, hanya kalian harus mengetahui rumusnya dan bisa dilihat. Kemudian di sini bisa dilihat di buku. Di sini sudah ada sigma N, sigma ND dan seterusnya. Untuk menghitung DLN, DSN dan lain-lain ini kan kalian hanya membutuhkan data-data ini. Ini hanya perlu ketelitian saja. Lalu soal kedua di bab mikromeritik, di sini kalian akan menemukan yaitu menghitung jumlah partikel ya, jumlah partikel. Kita pakai rumus yang ini. N. Ya,
N sama dengan 6 dibagi yang ini ya, Pi dikali dVn pangkat 3 dikali rho atau massa jenis. Jadi kalian sudah tahu ya berapa? 22/7 atau 3,14. Soalnya seperti ini. Soalnya seperti ini ya. Garis tengah jumlah volume rata-rata. Garis tengah berarti ya diameter volume rata-rata yaitu dVn ya. dVn-nya yaitu 2,41. Kita tulis di atasnya dVn. Jika kerapatan serbuk, kerapatan berarti rho atau berat jenis atau massa jenis. Berapakah jumlah partikel per gram? Di sini. N langsung aja N sama dengan 6 per 3,14 dikali dVn-nya 2,41. Karena di sini masih mikrometer, sekarang kita harus menjadikannya yaitu sentimeter dikalikan dengan 10 pangkat minus 4. 2,41 dikali 10 pangkat minus 4 dipangkatkan 3 ya, ini dipangkatkan 3, kemudian baru dikalikan dengan 3 gram per centimeter ini atau rho-nya 3. Ini kalian bisa langsung hitung aja di kalkulator. Ini kalau tidak salah nanti kalian cocokkan hasilnya yaitu 4,55 dikali 10 pangkat 10. Ini soal selanjutnya, ini kalian disuruh menghitung ukuran partikel terbesar yang akan mengendap. Ukuran partikel terbesarnya D 18, Re ini nilai Reynolds 0,2, kemudian ini viskositasnya dari cairan, kemudian rho S ini adalah berat jenis dari zat, rho 0 adalah berat jenis dari cairannya, ini berat jenis cairan, dan gravitasi. Oke, kita langsung saja ya. Ini kerapatan atau berat jenis dari zat nih, rho S, kemudian ukuran partikel, viskositasnya ini ya, viskositasnya air 0,1. Nih, kemudian di sini kerapatan dari air 1, rho 0. Kita langsung aja menghitung 18 dikali Re-nya 0,2 ya, ini patokan. Kemudian viskositas dari air berapa tadi? 0,01 kuadrat, jangan lupa dikuadratkan. Ini berat jenis dari zat 3,5, kemudian dikurangi berat jenis dari air 1, berat jenis air 1 dikali gravitasi 981, ini patokannya. Ini setelah dihitung, ini kalian ini pangkatkan dulu ya, ini dipangkatkan baru dikalikan. Ini hasil totalnya yaitu 1,47 dikali 10 pangkat min 7. Kalian bisa itu periksa lagi sentimeter. Karena di sini pangkat 3, berarti otomatis ini harus di akar pangkat 3. Nah, ini dihitung akar pangkat 3-nya berapa, yaitu 5,27 dikali 10 pangkat minus 3 cm. Kalau mau dijadikan ke mikrometer berarti tinggal dikali 10 pangkat 4 jadi 52,7 mikrometer. Oke. Ini soal selanjutnya. Soal selanjutnya mirip sekali dengan yang di atas. Rumusnya kita salin lagi aja ya. Di pangkat 3 sama dengan 18 nilai. Sini 18 tetap dikali 0,2, kemudian ada viskositas sirup, viskositasnya jadi 0,689. Dikuadratkan ya, ini kuadrat ya, kuadrat, kemudian dibagi massa jenis dari zatnya, kerapatan zatnya tetap ya pakai yang atas 3,5. Di sini yang berubah hanya cairannya 3,5 dikurangi, nah kerapatan cairan 1,3, cairannya jadi sirup 1,3 dikali 981. Kalau sudah dihitung ini hasilnya 0,000609. Di akar pangkat 3 hasilnya jadi 0,0848 cm dikalikan dengan 10 pangkat 4 jadi 848 mikrometer. Nah, ini soal terakhir dari mikromeritik ya. Di sini kalian disuruh menghitung SW dan juga luas permukaan spesifik untuk berat dan juga SV luas permukaan spesifik untuk volume. Rumusnya di sini sudah diketahui, SW sama dengan 6 per D, SW sama dengan 6 per rho dikalikan D. Nah, D-nya ini ya, dVs ini kita tuliskan D. 6 per D tinggal ditulis saja 6 per D-nya 2 mikrometer. 2 mikrometer. Nah, di sini 2 mikrometer harus dijadikan ke sentimeter. Jangan lupa mikrometer kalau dijadikan ke sentimeter
tinggal dikali 10 pangkat minus 4 ya, cm. Jadi di sini 10 pangkat minus 4. 6 dibagi 2, 3. Ini pangkatnya naik jadi 10 pangkat 4. Nah, ini sudah jadi cm ya, cm. Karena ini luas jadi cm kuadrat. Luas per volume ya, cm pangkat 3. Jadi cm pangkat 3 ini melambangkan mililiter ya, karena di sini volume. Jadi luas per volume. Selanjutnya yang SW. Nah, di sini bedanya ada rho atau berat jenis. Berat jenisnya di sini adalah 2,75. 2,75 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 4 ya, 10 pangkat min 4 tetap D-nya tetap. Ini setelah dihitung hasilnya adalah 1,09 10 pangkat 4 cm kuadrat. Karena ini W berat, jadi tinggal per gram. Oke, saya rasa cukup pembahasan tentang perhitungan teori farmasi fisik. Apabila ada yang masih ditanyakan, bisa menghubungi saya langsung. Selamat belajar.